Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, semoga selalu dalam keadaan baik dan sehat. Perkenalkan, saya Ibu Deah dari Universitas Negeri Surabaya yang pada kesempatan kali ini akan menemani belajar kalian di rumah. Kita akan belajar pada tema 4, subtema 2, pembelajaran 2. Pagi-pagi berolahraga, keliling kampung berlari-lari. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa agar ilmu kita diberkahi. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini diantaranya adalah, langsung saja, pada materi pertama kita hari ini, Ibu akan menyampaikan tentang pantun dan syair, menyambung pembelajaran yang kemarin. Apakah kalian masih ingat pengertian dari pantun dan syair? Sip, hebat kalian! Pantun adalah puisi lama dari Indonesia yang memiliki aturan terikat. Sedangkan syair adalah puisi lama yang terikat oleh sajak. Ibu akan menyebutkan ciri-ciri pantun. Ciri-ciri pantun ada 4, yaitu bersajak ABAB, memiliki 8-12 suku kata, baris pertama dan kedua berisi sampiran, baris ketiga dan keempat berisi isi. Ibu berikan satu contoh pantun ya. Silakan disimak baik-baik. Elok langit dipandang mata, indahnya cahaya terpancar. Sebaiknya lakukan olahraga agar peredaran darah kita lancar. Oke, selanjutnya mari kita bahas secara lebih rinci organ-organ peredaran darah pada manusia. Yang pertama, darah. Apakah kalian tahu fungsi darah itu apa saja? Ya, betul sekali. Fungsi darah sangat banyak. Di antaranya adalah yang pertama, mengangkut sari-sari makanan dan oksigen ke seluruh tubuh, serta mengalirkan sisa-sisa metabolisme ke dalam organ ekskresi. Fungsi darah yang kedua adalah menjaga temperatur tubuh agar tetap stabil. Yang ketiga adalah mengedarkan air untuk reaksi enzimatis atau menjaga tekanan osmosis pada tubuh. Yang keempat, mengedarkan getah benih. Yang kelima, menghindarkan tubuh dari infeksi dengan cara membentuk sel darah merah atau eritrosit dan sel darah putih atau leukosit. Yang keenam adalah menjaga keseimbangan asam basa. Selanjutnya adalah organ peredaran darah, pembuluh darah. 3 macam pembuluh darah. Ada pembuluh darah arteri, ada pembuluh darah nadi, dan ada pembuluh darah kapiler. Pembuluh darah nadi berfungsi untuk mengangkut hasil sari-sari makanan dari jantung ke seluruh tubuh. Pembuluh darah vena berfungsi untuk mengangkut sisa zat hasil atau metabolisme dari seluruh tubuh ke jantung. Dan pembuluh darah kapiler merupakan pembuluh darah yang sangat halus dan berfungsi secara langsung untuk mengedarkan ke sel-sel tubuh manusia. Selanjutnya, organ peredaran darah yang ketiga adalah jantung. Jantung berfungsi untuk memompa darah dari dan ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah. Jantung memiliki 4 ruang, yaitu serambi kanan, bilik kanan, serambi kiri, dan bilik kiri. Nah, adik-adik, sekarang kalian sudah tahu kan apa saja organ-organ peredaran darah beserta fungsinya? Oleh karena itu, kita harus menjaga kesehatan peredaran darah pada tubuh kita. Dengan cara apa? Kalian tahu? Betul sekali, dengan cara makan makanan bergizi,
melakukan olahraga secara rutin, dan istirahat yang cukup. Jika kita tidak melakukan beberapa hal tersebut, maka memungkinkan sistem peredaran darah pada tubuh kita akan mengalami beberapa gangguan atau yang sering kita kenal penyakit. Nah, pada sistem peredaran darah manusia kita ada beberapa penyakit dan dibedakan menjadi dua macam. Gangguan karena keturunan dan gangguan karena faktor non-keturunan. Gangguan karena faktor keturunan contohnya adalah hemofilia. Apa sih hemofilia itu? Hemofilia merupakan gangguan yang menyebabkan darah kita sulit membeku. Jadi ketika kita terluka, maka darah yang dikeluarkan dari luka itu akan sulit membeku. Itu karena faktor keturunan. Oke, untuk gangguan yang dikarenakan faktor non-keturunan, apa saja sih, Bu? Di antaranya ada tekanan darah tinggi. Tekanan darah tinggi itu atau hipertensi itu adalah naiknya tekanan darah kita disebabkan oleh penyempitan pembuluh darah. Yang kedua adalah tekanan darah rendah atau hipotensi, yaitu turunnya tekanan darah pada tubuh kita. Yang ketiga adalah anemia. Apa sih anemia itu? Sering loh ini kita mendengar istilah ini. Betul sekali, anemia merupakan gangguan dikarenakan oleh kurangnya eritrosit dalam darah kita atau kurangnya sel darah merah dalam darah kita. Biasanya, penderita anemia ini ditandai dengan mudah lelah, suka mengantuk, badan terasa lemas, dan letih. Gangguan yang keempat yaitu kanker darah atau leukemia. Gangguan ini disebabkan karena sel darah putih memperbanyak diri tanpa terkontrol sehingga melebihi jumlah sel darah merah. Akibatnya, sel darah putih memakan sel-sel darah merah. Selain beberapa hal yang sudah Ibu sebutkan tadi, untuk menjaga kesehatan peredaran darah kita juga bisa melakukan aktivitas fisik. Salah satunya yaitu dengan cara menari. Coba kalian amati tarian berikut ini ya. Tarian apa ini? Ini adalah gambar tarian legong. Selanjutnya, satu gambar lagi ya. Tarian apa ini? Ini adalah tarian Wira Pertiwi. Dari beberapa gambar yang kalian amati tadi, kalian tentunya melihat beberapa benda bukan yang dipakai oleh penari ataupun dibawa penari. Benda-benda tersebut dinamakan properti. Properti merupakan benda-benda yang digunakan oleh penari untuk mendukung pementasan tarian mereka serta melambangkan dan menyampaikan makna tarian. Properti tersebut dapat terbuat dari kain, kayu, tembaga, besi, dan plastik. Properti juga ada yang merupakan bagian dari busana. Di antaranya aksesoris, senjata, selendang, dan banyak lainnya. Sekian pembelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa mengerjakan tugas-tugas yang telah diberikan. Tetap semangat, jaga kesehatan, selalu membantu orang tua. Sampai jumpa di kesempatan lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.